Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembalasan Arwah Suster Agatha. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Clara hanya bisa menangis ketika mendapat perlakuan kasar dari mamanya. Padahal dulu, mamanya itu tak pernah membentak ataupun bermain fisik padanya. Tapi kali ini, Clara seperti sudah tak mengenal mamanya lagi. Sifatnya yang lembut seakan telah lenyap dari diri mamanya itu. Akhir-akhir ini, mamanya memang terlihat lebih berbeda. Sedikit-sedikit emosi, membentak, berkata kasar bahkan mengumpat. Kali ini Clara terkejut dan melihat secara langsung perubahan drastis yang ada pada diri mamanya. Mungkin yang dikatakan Stephen ada benarnya, bahwa ada yang tengah mamanya rahasiakan dari dirinya. Pokoknya mama gak mau tahu. Mulai saat ini, mama larang kamu untuk berhubungan dengan Stephen lagi. Tangannya berganti mencengkram kedua pipi Clara. Dan sampai kamu melanggar perintah dari mama, akan mama pastikan mama sendirilah yang akan menyeretmu keluar dari rumah ini. Paham kamu? Setelah membentak, wanita itu kemudian berlalu begitu saja dari kamar putrinya. Mama jahat. Clara berteriak, lalu membanting pintu kamarnya dengan keras. Dirinya menangis terseduh di atas ranjangnya. Ia tak tahu mengapa sikap mamanya menjadi seperti ini. Seakan tak peduli dengan perintah dari mamanya. Clara siap kapan saja untuk menerima konsekuensi darinya, karena telah membangkang perkataannya. Ia memutuskan untuk tetap memberitahukan kepada Stephen tentang hal ini. Walau bagaimanapun, dirinya tetap menolak jika harus dipisahkan dari orang yang dicintainya itu. Meski ia sendiri juga belum tahu perasaan Stephen yang sebenarnya padanya. Namun, nama pria itu telah terukir dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Wajahnya pun juga telah ia lukis di dalam benaknya. Lalu, bagaimana mungkin dengan gampangnya dirinya harus melupakan Stephen dalam sekejap? Clara sungguh kecewa dengan keputusan sepihak yang diambil oleh mamanya itu. Ia lalu bangkit mengambil gawainya dan mengunci pintu kamarnya terlebih dahulu. Dilihatnya satu kotak nomor yang disimpannya dengan emotikon hati itu. Bergegaslah dirinya untuk segera menelpon nomor tersebut. Suara telepon genggaman berbunyi. Stephen lalu mencari tempat untuk memarkirkan kendaraannya di tepi jalan. Dilihatnya satu panggilan tak terjawab dari Clara pada gawainya. Ada kecemasan dalam dirinya saat itu. Mengapa temannya itu mendadak menelponnya? Padahal dirinya juga baru saja keluar dari rumahnya. Ia pun jadi mengkhawatirkan keadaan Clara. Tanpa pikir panjang, Stephen pun memutuskan untuk menelponnya kembali. Ayo angkat, Ra. Hati Stephen mulai gelisah karena panggilannya belum juga mendapatkan jawaban. Steph. Akhirnya, setelah menunggu beberapa menit, terdengar suara sautan dari seberang sana. Ada apa? Apa kamu berhasil menemukan sesuatu? Tanyanya pada temannya itu. Hancur semuanya, Steph. Tak ada lagi yang tersisa di hidupku sekarang ini. Terdengar suara Clara yang bergetar dibarengi dengan tangisan. Kau kenapa? Apa yang terjadi padamu, Ra? Stephen pun turun dari mobilnya. Dirinya nampak gelisah mendengar isak tangis Clara dari seberang sana. Halo, Ra. Halo. Panggilannya tiba-tiba saja terputus. Rasa kekhawatirannya pada sahabatnya kini semakin besar. Steph. Halo. Halo.
Clara kemudian mengecek handphonenya. Dan benar saja, nasib baik memang belum berpihak kepadanya. Gawainya mati karena baterainya yang lowbat. Semua ini terjadi karena kelalaiannya sendiri. Ia lupa untuk mencarger telepon genggamannya terlebih dahulu. Sekarang dirinya bingung harus berbuat apa. Ia juga belum memberitahu Stephen tentang masalah yang dialaminya. Sedangkan di sana, Stephen masih berusaha untuk terus menghubungi Clara. Namun kali ini nomor Clara malah tidak aktif. Keduanya pun saling mengkhawatirkan satu sama lain saat ini. Hati keduanya saling dirundung kegelisahan. Apalagi Stephen. Dirinya merasa sangat was-was jika temannya itu tinggal satu atap dengan orang yang dicurigainya. Walaupun ia tahu Tante Eva adalah orang tua kandungnya, namun tetap saja dirinya itu masih merasa tak tenang. Panggilannya pun juga terputus secara tiba-tiba. Ia jadi tak tahu apa yang terjadi sebenarnya di rumah itu. Masih teringat betul isak tangis Clara pada pendengarannya. Suaranya begitu pilu, seperti ada semacam kaca yang telah menggores ulu hatinya. Sempat dirinya berpikir bahwa terjadi konflik di antara Clara dan juga mamanya. Namun semua itu masih menjadi dugaannya saja. Bisa juga temannya itu menangis oleh perkataannya yang sebelumnya. Sebab awal kecurigaan itu muncul dalam hatinya. Stephen seakan sadar bahwa dirinya selalu menjudutkan mamanya di hadapan putrinya sendiri. Sedikit ada penyesalan di raut wajahnya. Mungkinkah temannya itu tertekan oleh ucapannya? Clara mengambil posisi duduk bersandar di ranjangnya sambil mendekap satu bantal. Jarum jam terus berputar mengikuti arah waktu. Malam juga semakin larut dan akan berganti pagi. Di luar sana terdengar suara petir yang menggelegar disertai hembusan angin kencang. Nampaknya akan turun hujan malam ini. Andai saja tetesan air hujan itu bisa menghapus luka di hatinya karena perkataan kasar yang diberikan oleh mamanya sendiri, maka mungkin hari ini dirinya akan tidur terlelap, berselimutkan pelangi yang selalu menggambarkan keceriaannya. Derayan demi derayan air matanya menetes membasahi bantal putih yang dipeluknya. Nihil baginya untuk membayangkan semua hal itu, yang ternyata adalah bunga tidur saja untuknya. Kata-kata mamanya yang tajam menembus hingga ke jantungnya, bagaikan satu anak panas yang sengaja ditancapkan dan tak bisa tercabut lagi. Entah tidur atau tidak dirinya, itu tak akan bisa mengubah pernyataan yang keluar dari mulut orang tuanya itu. Perlahan butiran tetesan hujan mulai turun ke bumi dan membasahi tanah yang gersang. Cuaca sesaat berubah menjadi dingin. Gemuruh petir yang bersautan semakin tak bisa membuatnya untuk terlelap. Clara membuka gorden kamarnya. Gemercik airnya membuat jiwanya menemukan ketenangan. Dirinya melihat bayangan masa kecilnya yang tengah bermain hujan di luar sana bersama dengan Stephen. Tertawa, bercanda, bergurau, dan menari-nari di derasnya hujan kala itu. Andai waktu yang indah itu bisa kuulang kembali. Tatapan matanya sendu, membayangkan kenangan indah yang terjadi bertahun-tahun lalu. Pagi nanti, aku akan mulai bekerja di rumah sakit itu. Apa aku suruh dia untuk menjemputku ya? Otaknya mulai berpikir. Ah tidak, Mama pasti tidak akan mengizinkanku untuk bertemu dengannya. Tiba-tiba Clara mengurungkan niatnya. Lebih baik aku naik taksi saja untuk sampai ke sana, daripada nantinya Stephen udah sampai sini terus diusir oleh Mama. Kan gak enak juga dilihatnya. Celotehnya lagi. Ia pun menutup gorden jendelanya dan melangkah pergi ke pembaringannya. Masih ada waktu jika dirinya menyempatkan untuk mengistirahatkan tubuhnya itu sebentar, agar saat ia menangani pasiennya, badannya itu tidak menjadi loyo dikarenakan waktu tidurnya yang kurang. Untuk masalah pertentangannya dengan mamanya, biarlah itu jadi urusan belakangan baginya. Dirinya siap kapan saja untuk dihukum oleh mamanya.
jika suatu saat nanti ia ketahuan telah membangkang perintahnya untuk tak mendekati Stephen lagi. Sedangkan di luar sana, Stephen tengah melalui hujan badai yang bercampur angin. Kepalanya teramat pening, pikirannya kalut, mengaitkan peristiwa satu ke peristiwa yang lain. Agatha yang tak tahu menghilang kemana. Diamnya Zara, bayi yang tiba-tiba menghilang dari perut pasiennya. Sekarang ditambah lagi dengan masalah rumit Clara dan juga mamanya. Ia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, tak peduli walau genangan air hujan sudah naik ke permukaan dan menenggelamkan ban mobilnya. Dirinya tetap melanjutkan kendaraannya itu untuk segera sampai ke apartemennya. Kaca depannya pun semakin buram dan menyesatkan penglihatannya. Bahkan komponen wiper yang telah terpasang pun tak cukup membantunya. Sehingga saat ini dirinya kesulitan untuk memfokuskan pandangannya ke arah depan. Ketika hendak mencari tempat untuk memberhentikan mobilnya sejenak dari arah yang berlawanan, tiba-tiba ada mobil lainnya yang nampak hilang kendali dan hampir menghantam mobil Stephen. Dirinya pun berusaha banting setir untuk menghindari terjadinya tabrakan. Injakan laju gas yang terlalu kencang membuatnya tak bisa mengontrol kemudinya. Ia mencoba untuk mengendalikan kendaraannya yang masih berputar-putar dan membuat jejak di aspal jalan. Akhirnya, dirinya berhasil untuk memberhentikan mobilnya itu dengan menginjak rem sekuat tenaganya. Namun, baru juga ia menghirup napas lega dari arah samping. Sebuah truk gandeng besar yang berkecepatan tinggi tanpa ampun langsung menghantam badan mobilnya, hingga kendaraannya itu terpental dan terguling beberapa meter dari tempat sebelumnya. Sedangkan truk besar tadi menabrak satu pohon di pinggir jalan hingga tumbang. Keadaan mobil Stephen kini dalam kondisi terbalik. Seluruh badan mobil mengalami kerusakan parah. Untung saja kendaraannya itu tidak meledak. Namun, belum ada tanda-tanda seorang keluar dari mobil itu. Lalu lintas kendaraan yang tadinya berlalu lalang kini mulai memberhentikan kendaraannya masing-masing di tepian trotoar. Mereka beramburan kedua arah yang berbeda. Sebagian menghampiri Stephen dan berusaha untuk menolongnya. Sebagian lagi berlari ke arah truk itu untuk menyelamatkan nyawa sopirnya. Dua orang lelaki berbadan tegap sedang berusaha membuka pintu mobil Stephen yang dalam keadaan terkunci. Salah satu dari mereka mencoba untuk memasukkan tangannya pada kaca mobil yang sebagian kacanya itu sudah pecah. Ketika pintu telah berhasil dibuka, segera dua pria itu melepas seatbelt yang membelit Stephen dan membawa tubuh itu keluar. Stephen masih tak sadarkan diri, tubuhnya penuh oleh luka, begitupun pada wajahnya. Beberapa serpian kaca kecil tertancap di badannya. Mereka pun menggeletakkan tubuh itu ke aspal. Satu pria mencoba mengecek jantung dan juga urat nadinya. Dan ternyata jantungnya masih berdetak, namun dalam keadaan lemah. Mereka lalu bergegas untuk menghubungi ambulan agar Stephen bisa secepatnya mendapatkan pertolongan. Setelah itu, mereka mengambil gawai Stephen untuk menghubungi orang terdekatnya dan memberitahukan tentang kecelakaan yang terjadi. Dilihatnya beberapa panggilan penting pada benda pipi berbentuk kotak itu. Nama dan nomor di kontak handphone bertuliskan Clara. Segera dihubungi oleh mereka. Sayangnya, nomor itu sedang dalam keadaan tidak aktif, sehingga mereka beralih untuk mencari kontak yang lain. Setelah menemukannya, tanpa pikir panjang, pria itu langsung menelponnya. Telepon berdering dan panggilan pun berlangsung. Ya Steph, ada apa? Papa sedang beristirahat. Besok saja ya kita bicaranya. Suara sautan orang tua Stephen dari seberang sana. Tunggu sebentar pak, ucap pria itu yang mencoba menahan panggilannya agar tidak terputus. Loh, siapa ini? Mengapa ponsel anak saya bisa ada di tangan Anda? Tanya papa Stephen padanya. Begini pak, saya ingin memberitahukan bahwa anak bapak sekarang ini mengalami kecelakaan di jalan raya
yang mengarah ke sebuah apartemen elit yang terletak di kawasan Geraha Tirta Kencana. Saya harap secepat mungkin Bapak segera menyusul untuk datang ke rumah sakit terdekat, karena kami sudah menghubungi ambulan untuk membawa anak Bapak agar dapat segera ditangani. Pria itu menjelaskan secara detail kejadian yang menimpa putranya itu. Tanpa menjawab, orang tua Stephen langsung menutup panggilannya. Lelaki yang sudah sepuh itu syok mendengar kabar bahwa putra semata wayangnya itu telah mengalami kecelakaan. Ia jatuh lemas terduduk sambil memegangi dadanya. Istrinya yang tadinya tertidur menjadi kaget karena mendengar hentakan dari tubuh suaminya itu. Astaga, Papa! Buru-buru ia langsung menghampiri suaminya yang sudah dalam keadaan menangis. Ada apa, Pak? Apa jantung Papa kumat lagi? Tanya istrinya itu. Lelaki tua itu langsung mendekap tubuh istrinya. Ada apa, Pak? Kok Papa menangis? Tanyanya kembali. Stephen anak kita, Ma. Dia mengalami kecelakaan. Apa? Istrinya pun ikut syok mendengar berita tentang putranya. Mama gak mau, Pak. Kalau harus kehilangan Stephen juga. Dirinya semakin terisak. Mama gak mau kehilangan anak Mama lagi untuk yang kedua kalinya. Cukup Reval saja yang diambil, Pak. Stephen jangan. Ucapnya pada suaminya itu. Ayo kita ke rumah sakit sekarang, Ma. Tempat Stephen kecelakaan tak jauh dari lokasi apartemennya. Mungkin mereka membawanya ke rumah sakit tempat Stephen bekerja. Ajak pria parubaya itu kepada istrinya. Mereka berdua pun memutuskan untuk menyusul Stephen ke rumah sakit Pelipur Lara, yang tak lain rumah sakit itu sendiri merupakan tempat anaknya berdinas. 2 mobil polisi dan 1 mobil ambulan nampak sudah sampai di titik lokasi kejadian. Para petugas rumah sakit segera mengambil tandu dan membawa tubuh Stephen masuk ke dalam ambulan. Beberapa anggota Polres juga telah memasang polisi lain di sekitar area itu. Mereka lalu menghampiri 2 orang pria yang telah menolong Stephen untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sedangkan anggota lainnya menghampiri truk besar yang menabrak poni itu mencari informasi bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Saat ini, ambulans telah membawa Stephen ke rumah sakit terdekat untuk segera ditangani. Hanya membutuhkan waktu hampir setengah jam. Ambulans itu pun telah sampai di lokasi rumah sakit Pelipur Lara. Untung saja kecelakaan itu terjadi pada dini hari. Jadi, sopir ambulan itu bisa mengebut tanpa ada halangan kendaraan lain yang menghambat perjalanannya. Satu petugas langsung memanggil beberapa suster untuk segera membawakan hospital bed untuk Stephen. Satunya lagi tetap standby di ambulan untuk menjaganya. Suster Rani dan Suster Inggit pun datang. Mereka lalu membantu para petugas untuk memindahkan tubuh Stephen ke ranjang hospital bed yang telah disiapkannya. Segera mungkin 2 suster cantik itu membawa Stephen ke ruang IGD untuk secepatnya mendapatkan pertolongan. Andre yang baru saja keluar meninggalkan ruangannya pun segera mengurungkan niatnya untuk pulang. Setelah matanya dengan tak sengaja melihat tubuh Stephen yang tergeletak tak berdaya dengan didorong beberapa petugas rumah sakit dibawa ke ruangan darurat. Ia pun lari tergopoh untuk menyusul temannya itu yang sedang berujung melawan maut. Sus, biarkan saya masuk, Sus. Saya adalah seorang dokter sekaligus temannya. Maaf, Dok. Tidak bisa. Anda harus tetap menunggu di luar. Permisi. Suster Rani menutup pintu ruangan itu. Andre nampak gelisah melihat keadaan temannya itu yang hampir sekarat. Banyak sekali goresan luka di sekujur tubuhnya. Dirinya berjalan mondar-mandir ke sana kemari, tak sabar menunggu kabar tentang kondisi temannya saat ini. Dalam kebingungan itu, 2 petugas polisi datang ke arahnya. Mereka menyerahkan benda pipi milik Stephen itu padanya. Permisi, apakah Anda termasuk keluarga dari pasien? Tanya aparat kepolisian itu pada Andre. Iya, saya temannya. Apa yang terjadi sebenarnya pada teman saya, Pak? Kembali dirinya menanyakan tentang kronologisnya.
Maaf, teman Anda mengalami kecelakaan yang cukup parah di jalan raya dekat rumah sakit ini. Mobilnya dihantam oleh truk gandeng besar dari arah samping hingga badan kendaraan itu hancur lebur. Mobilnya terpental dan terguling beberapa ratus meter dan tubuhnya terjepit badan mobil, yang mengakibatkan keadaannya terluka parah hingga tak sadarkan diri. Ungkap anggota kepolisian yang menjelaskan secara rinci kejadian demi kejadian itu kepadanya. Astaga, Steph. Lalu, apa ada motif lainnya, Pak? Maksud saya adanya campur tangan seorang dalam kecelakaan itu. Andre masih berpikir ada hal janggal tentang peristiwa yang menimpanya temannya itu. Menurut keterangan para saksi yang ada di TKP, kecelakaan yang terjadi murni akibat kondisi hujan yang begitu deras, yang menyebabkan supir truk itu hilang kendali dan tak melihat bahwa ada mobil yang sedang berhenti di depannya. Tutur salah satu anggota kepolisian berbadan tegap itu kepadanya. Baiklah Pak, kalau begitu terima kasih atas informasinya, saut Andre. Tangannya menerima ponsel Stephen yang diserahkan pihak kepolisian kepadanya. Setelah memberikan keterangan, dua orang petugas berseragam itu pun keluar dari rumah sakit tersebut yang diantarkan oleh Andre hingga ke depan lobi. Setelah mereka pergi, masuklah mobil sedan hitam keluaran lawas di area depan rumah sakit yang berjalan lurus menuju tempat parkir. Andre nampak sudah mengenal dengan betul kendaraan roda 4 itu milik siapa. Berselang sekitar 10 menitan, ada dua orang lelaki dan perempuan parubaya yang menghampirinya. Om, Tante. Andre menjabat tangan keduanya. Bagaimana Stephen? Dia dirawat di ruangan berapa? Mereka adalah kedua orang tua Stephen yang datang untuk melihat keadaan putranya. Sikap Andre agak dingin kepada dua manusia yang diketahui sudah berumur itu. Ia masih ingat betul cerita Stephen dan perlakuan buruk mereka terhadap anaknya sendiri. Maklum selain Agatha, orang terdekat yang bisa dipercaya oleh Stephen adalah Andre. Jadi tak heran jika dirinya mengetahui semua tentang kisah hidup temannya selama ini. Dari dulu, setelah kakak dari temannya itu meninggal, orang tuanya selalu menyalahkan atas kematian yang menimpa putra sulungnya. Mengapa setelah mendengar Stephen kecelakaan mereka baru datang? Mengapa tidak dari dulu saat Stephen sangat membutuhkan dukungan dari mereka untuk memulai karirnya sebagai dokter? Kemana saja mereka dulu dan mengapa baru muncul? Apakah nyawa Stephen harus berada di ujung tanduk dulu, baru mereka sudi untuk menemui putra semata wayangnya itu? Sungguh, hati Andre seperti tersayat saat mengingat kisah temannya itu. Ingin sekali umpatan-umpatan kasar diberikan kepada dua orang yang ada di depannya saat ini. Namun ia masih bisa menahan emosi. Walau bagaimanapun mereka lebih tua darinya dan umur mereka juga sepantaran dengan orang tuanya. Kesopanan dan tata krama yang diajarkan oleh orang tuanya masih ia terapkan, sehingga dirinya lebih memilih untuk diam dan mengantarkan dua orang itu untuk menemui putranya yang sedang dirawat di ruang IGD. Om, Tante, ini ruangan Stephen. Dia masih dalam masa penanganan di dalam sana. Siapapun tidak diizinkan masuk sebelum ada pemberitahuan lebih lanjut dari dokter tentang kondisi Stephen, jelas Andre pada mereka. Terima kasih banyak, Nak Andre sebelumnya, ucap mama dari Stephen itu padanya. Andre hanya mengangguk, kemudian berlalu meninggalkan mereka dan memilih berpindah untuk mencari tempat lainnya, sambil menunggu adanya kabar tentang keadaan temannya itu. Mending gue pergi dari sana dan cari tempat lain. Males banget jika harus duduk sejajar. Yang ada tambah muak lihat muka mereka yang sok ceker gitu. Andre mengomel sendiri sambil berjalan ke arah depan. Tak tahu hendak pergi kemana dokter satu itu. Jam di rumah sakit itu berdenting, memberitahukan bahwa sekarang ini sudah pukul 3 pagi. Para petugas pun berlalu lalang keluar dan pergi dari tempat itu. Ada sebagian yang pulang dan sebagian lagi berganti shift dengan petugas medis yang lain. Mereka disibukkan dengan tugasnya masing-masing. Begitulah pemandangan rumah sakit saat ini. Clara terbangun dari tidur lelapnya.
Ia menoleh ke arah jam yang tergantung di dinding kamarnya. Lalu dirinya bangkit dan melangkah mengambil gawainya yang tadinya ia charger di dekat meja riasnya. Saat telepon dinyalakan, ada beberapa panggilan masuk dari nomor Stephen. Clara beranggapan mungkin Stephen juga merasa cemas setelah sambungan teleponnya tadi. Tiba-tiba terputus karena baterainya yang habis. Dirinya berpikir bahwa mungkin teman masa kecilnya itu sedang bersantai dan beristirahat di apartemennya. Ia pun berniat untuk menghubunginya kembali dan menceritakan peristiwa yang dialaminya malam tadi. Di saat Andre sedang melepas penatnya dan duduk di kursi tunggu di ruangan lainnya, dia merasakan bahwa ada sesuatu yang bergetar di kantung bajunya. Saat dilihat, ternyata telepon genggaman milik Stephen berdering. Ia melihat panggilan masuk dari Clara. Harusnya ia matikan saja gawai Stephen tadi agar tak ada panggilan masuk yang mengganggunya. Dirinya berniat ingin menolak panggilan itu, tapi takutnya ada hal penting yang ingin Clara sampaikan kepada Stephen. Dengan terpaksa, panggilan masuk itu pun ia terima. Ya, katakan, ada perlu apa? Jawabnya ketus. Halo Steph, kok suaramu beda? Saut Clara di seberang sana. Ya jelas beda lah. Orang yang angkat bukan dia. Ngapain sih gadis perusak hubungan ini tiba-tiba telepon? Andre masih membatin dalam hatinya. Saat ini moodnya benar-benar sedang tidak bagus. Pertama, karena orang tua Stephen dan sekarang gara-gara Clara. Jujur saja, Andre memang tak suka dengan wanita yang sudah menjadi teman lama Stephen dari dirinya kecil. Bukan maksud hati iri, karena Clara jauh lebih mengenal Stephen ketimbang dirinya. Tapi, Andre sangat tidak suka jika gadis itu menjadi perusak hubungan antara Stephen dan juga Agatha. Halo, apa kau mendengarku? Teriakan Clara di telepon membuat Andre sedikit kaget. Aku bukan Stephen, aku teman seprofesinya. Jelasnya tanpa menyebutkan namanya. Oh, kok teleponnya bisa ada di kamu? Stephen di mana? Apa dia sedang sama kamu saat ini? Pertanyaan yang dilontarkan Clara membuat Andre seakan malas untuk menjawabnya. Cerewet sekali gadis ini. Apa pentingnya buatnya jika Stephen bersama aku atau tidak? Ia masih menggerutu dalam hatinya. Halo? Clara berucap kembali saat panggilan yang berlangsung itu hening tanpa jawaban. Ya, pagi nanti kau datang sendiri sajalah ke rumah sakit ini. Bukankah kau juga sudah terpilih menjadi salah satu dokter di sini? Ujar Andre yang nampak sewot. Ia pun langsung menutup panggilan itu. Panggilannya terputus. Clara pun melihat ponselnya dan mengernyitkan dahi. Dasar pria aneh, celotehnya. Clara masih pikiran tentang pria handphone Stephen yang dibawa temannya itu. Kiranya kemanakah teman masa kecilnya itu berada, dan mengapa dia menyerahkan telepon pribadinya itu kepada Andre? Kemanakah kiranya Stephen pergi sampai-sampai harus meninggalkan gawainya? Ataukah mungkin dia memang sedang ada pekerjaan darurat? Berbagai pertanyaan menyerbu pikirannya saat ini. Ingin rasanya dirinya itu memutar waktu untuk segera melihat terbitnya sang fajar. Tak sabar rasanya untuk segera bergegas ke rumah sakit itu dan bertemu dengan Stephen. Mungkin setelah melihat wajahnya dan menceritakan semuanya, hati Clara akan mencair, dan dirinya juga bisa melupakan kata-kata kasar mamanya melalui kesibukan dirinya di rumah sakit itu. Tapi dirinya bingung, bagaimana caranya nanti untuk berpamitan kepada mamanya itu, sedangkan rumah sakit yang telah menerimanya juga merupakan rumah sakit tempat Stephen berdinas. Apa iya nanti mama akan mengizinkanku untuk bekerja di sana? Hatinya mulai gusar. Tapi kalau aku nanti tidak boleh pergi bagaimana? Terus lamaran kerjaku yang sudah terlanjur diterima itu harus ke apakah? Clara mundar-mandir seperti orang bingung. Tahulah,
Lebih baik aku mandi, biar pikiranku saat ini gak kemana-mana. Celotehnya. Ia pun mengambil handuk kimononya dan berlalu pergi ke kamar mandinya. Sayup terdengar azan subuh yang berkumandang. Andre pun segera bersiap-siap untuk mengambil wudhu bersama para rekan seprofesinya yang lain. Akhir-akhir ini, dirinya merasa jauh dengan penciptanya. Inilah waktu yang tepat untuk mendoakan keselamatan temannya yang sekarang ini sedang berjuang melawan maut. Sempat dirinya berpikir, mengapa orang sebaik temannya itu diberikan cobaan yang bertubi-tubi oleh sang pemilik jagat raya ini. Ujiannya seakan tiada habisnya. Satu cobaan belum selesai, cobaan yang lainnya datang lagi. Apalagi orang yang dianggap sebagai penyemangat hidupnya itu belum juga ditemukan hingga saat ini. Di mana keberadaan calon istri dari Stephen itu, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Gadis itu bagaikan sudah hilang di telan bumi. Bahkan beberapa lembar poster orang hilang yang tertempel di tiang jalanan pun tak cukup untuk membantunya. Belum ada satu orang pun yang memberikan kabar atau sekedar menelpon untuk memberi informasi tentang Agatha. Padahal mereka juga telah membuat laporan orang hilang di kantor polisi terdekat. Namun hingga saat ini, mereka belum tahu laporannya itu sudah dalam pemrosesan atau belum. Hampir 4 bulan lamanya Agatha belum juga ditemukan. Entah bagaimana keadaannya saat ini, tiada satu orang pun yang mengetahuinya. Andre memang dikenal sebagai salah satu teman yang paling peduli jika ada seorang temannya yang mengalami kesulitan. Namun kadang, di balik itu semua juga masih ada orang yang berusaha untuk memanfaatkan kebaikannya. Kadang, kita juga tidak disuruh untuk selalu bersikap baik kepada semua orang. Ada kalanya di mana orang itu malah akan memanfaatkan kelemahan itu untuk menggantungkan dirinya sendiri. Maka dari itu, Andre sekarang juga lebih berhati-hati untuk memilih teman. Apalagi jika mereka baru saja bertemu dan berkenalan, terus ujung-ujungnya pinjem duit. Namun di balik kekhawatirannya itu, dirinya belum mengetahui misteri yang sebenarnya di balik peristiwa menghilangnya Agatha. Jika ia tahu, pasti dirinya juga syok. Apalagi Stephen. Bagaimana tidak syok jika wanita yang terus berusaha dicarinya itu kini hanyalah tinggal nama saja. Senyumnya yang dirindukan, keceriaannya, tebaran energi positifnya, semangat yang dia berikan, semua itu hanyalah tinggal kenangan yang nantinya akan menggoreskan luka baru di lubuk hati mereka masing-masing. Kok malam-malam di sini? Ntar kesambet loh. Tegur seseorang yang kala itu tiba-tiba muncul dari belakang dan mengagetkannya. Kamu rupanya, Dim. Saut Andre. Ya emang aku. Terus siapa lagi? Celetuknya. Ngapain sih melamun di tempat wudhu? Gak baik loh. Timpal Dimas kembali. Bagaimana gak ngelamun, Dim? Aku kepikiran dengan kondisi Stephen saat ini. Andre pun mengurungkan niatnya dan malah duduk di emperan lantai tempat wudhu itu. Iya, aku paham. Tapi aku juga ketemu orang tuanya Stephen di sana. Dimas pun menghampiri Andre dan merangkulnya. Kemudian mereka duduk bersebelahan. Lebih baik kita doakan saja supaya Stephen bisa melewati masa kritisnya sekarang ini. Yuk. Tambahnya lagi, yang berusaha menghibur teman seprofesinya itu. Dimas pun mengelurkan tangannya untuk membantu Andre bangkit dan mengajaknya untuk segera mengambil wudhu sebelum waktu subuh itu habis. Mereka pun beranjak dan bergegas untuk segera menunaikan ibadahnya. Tak lupa lantunan doa yang dipanjatkan dengan sepenuh hati akan membantu temannya itu dalam melewati ujian mautnya. Sedangkan di rumah megah itu, mata Eva terbangun. Ia melirik ke arah sudut dan mendapati sosok itu masih mencakar-cakar dinding kamarnya. Dirinya pun bangkit dan mulai memikirkan rencana untuk melenyapkan Stephen, yang tanpa sengaja ia ketahui nyawa Stephen sendiri sekarang sudah berada di ujung tanduk. Jika nantinya dirinya itu tahu, mungkin dalam hatinya ia sudah bersorak riang, bahkan mungkin membuat pesta besar-besaran atas musibah yang menimpanya.
Eva membuka laci meja di samping tempat tidurnya dan melihat bunga kantil yang biasanya selalu dimakannya. Itu rupanya sudah habis. Selain menjadi pemuja iblis, bunga itu adalah merupakan syarat utama agar dirinya itu selalu nampak awet muda. Ia pun berlalu dari kamar sambil menenteng satu tas kecil dan meninggalkan sosok itu sendirian di ruangannya. Mungkin karena terburu-buru sehingga dirinya lupa untuk mengunci biliknya itu. Ia pun pergi ke arah belakang dengan mengendap-endap, takut akan putrinya itu terbangun lalu memergokinya. Dirinya bersembunyi di balik tembok dan terlihat sedang menelpon seseorang. Tak sampai setengah jam, suara deru mobil terdengar dari arah belakang gudang rumahnya. Ia pun lantas buru-buru keluar dan berjalan menghampiri kendaraan yang telah siap untuk mengantarkannya. Sengaja, ia memilih pergi selepas subuh, karena setahu Eva, putrinya itu tidak pernah bangun pagi sebelum jam 7. Dan sebelum jam 7, dirinya itu juga sudah harus berada di dalam rumah, agar putrinya itu tak curiga dan menangkap basah dirinya. Tujuannya tak lain adalah menemui dukun andalannya itu untuk meminta tambahan persediaan bunga yang sudah habis. Eva juga memiliki anak buah yang dapat diandalkan dan siap kapan saja untuk mengantarkan kemanapun dirinya itu pergi. Ia pun bergegas mengendarai mobil jeep itu beserta 2 anak buahnya menuju kediaman dukun langganannya. Selesai mandi, Clara kemudian menyiapkan pakaiannya dan beberapa keperluan lainnya untuk ia bawa ke rumah sakit. Entah apa reaksinya nanti jika ia mengetahui tentang keadaan Stephen yang belum sadarkan diri setelah kecelakaan tragis yang menimpanya. Setelah berganti baju, Clara pun berniat untuk membujuk mamanya kembali agar memperbolehkannya untuk bekerja di satu rumah sakit yang sama dengan Stephen. Dirinya lalu pergi ke dapur untuk membuatkan mamanya itu kopi hitam kesukaannya. Anggap saja gadis itu sedang berusaha mencari cara untuk membujuk mamanya yang sedang marah. Saat kopi telah siap untuk diantarkan, Clara berlanjut meneruskan aksinya itu untuk mengantarkan sendiri kopi itu ke kamar mamanya. Semoga saja mama nanti mengizinkanku untuk pergi. Dirinya tengah bicara sendiri untuk menghilangkan rasa nervousnya. Takut mamanya itu tahu jika itu hanyalah akal-akalnya saja untuk mencari simpatinya. Ma, masih tidur ya? Clara bawain kopi kesukaan mama nih. Rayu gadis itu dari luar pintu kamar. Masih hening, tak ada suara yang menjawab. Ma, Clara masuk ya? Ucapnya lagi. Setelah pintu terbuka, Clara tak mendapati mamanya berada di dalam biliknya. Matanya justru menangkap satu sosok yang sedang duduk meringkuk di pojok kamar mamanya. Ia terkejut dan gelas kopi yang dibawanya itu hampir saja jatuh dari genggamannya. Nampak dirinya ketakutan dan memundurkan langkahnya beberapa jengkal. Clara tak tahu siapakah kiranya wanita berambut panjang yang ada di dalam kamarnya itu. Baju yang dikenakan wanita itu pun lusuh. Rambut panjangnya yang acak-acakan digerai begitu saja. Tapi Clara melihat bahwa kaki wanita itu menampak di lantai kamar mamanya. Ia pun mengelus dadanya dan membuang napas lega. Siapa dia? Kok bisa ada di kamar mamaku sih? Mama juga gak cerita apa-apa sama aku. Atau mungkin anak dari teman mama ya? Tapi kenapa mama membawanya ke sini? Ribuan pertanyaan dalam pikirannya sudah membuatnya penasaran. Ia pun meletakkan kopi itu di tas meja kecil. Dirinya lalu memberanikan diri untuk mendekati wanita yang tengah duduk meringkuk itu dan menanyakan siapakah sebenarnya dirinya. Clara berjongkok tepat di hadapannya, mengamati penampilan perempuan itu dari atas ke bawah. Dengan berhati-hati, dirinya mencoba untuk mengelus rambutnya. Siapa kamu? Saat menyentuhnya, tangan Clara merasa gemetar. Wanita itu lalu memalingkan mukanya langsung ke hadapan Clara. Karena terkejut, tubuh Clara sampai terjatuh ke belakang.
Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.